Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ocha. Hai, Kis. Hai. Selamat datang di Cursi Bang. Ya nggak? Salah. Apa namanya? Cursin Bang. Apa sih? Intinya curhat singkat aja deh. Iya, selamat datang di Curhat Singkat bareng Anima. Oh ya guys, ini tuh sahabat aku yang sekarang beda pulau. Di mana, Kis? Kalau sekarang ini lagi di Pulau Jawa, tepatnya di Di mana? Jakarta Timur. Oh, di mana tuh? Kota apa tuh? Kecamatan Makassar, Kota Jakarta. Oh, masih kota Jakarta. Iya, di DKI Jakarta. Oh, oke. Kayak mana mau kenalan dulu? Lanjut aja deh. Kayaknya nggak ada juga yang Sapa-sapa kenal. lah, sapa-sapa. Rasa udah kenal. Namanya Apa aja nih yang mau Balkis. dikenalin nih? Apa tuh? Namanya aja kali ya. Boleh sih, namanya Balkis. Biasa dipanggil Kis. Kis nama dipanggil Kis, bukan Kis Sansan kan? Iya, bukan. Tapi Balkis. Bukan Kis yang beda itu ya. Yang mana? Bukan Kis Umah itu loh. Iya, bukan Sansan kan? Oh ya, hari ini tuh kita bahas apa? Kita bahas judulnya Dicintai Tapi Nggak Diprioritaskan. Iya. Benar. Pasti Balkis banyak pengalaman sakit hati karena nggak diprioritaskan. Ya nggak? Iya sih. Iya Bukan kan? banyak, tapi pernah. Oh, iya kan pernah banyak. Iya. Iya kan? Terus nanti selain kita bicara, kita juga tampilin gambar-gambar anime. Dan gambar-gambar anime itu memang benar-benar Balkis yang gambar. Iya, Kis. Iya. Kenapa suka gambar anime? Ya karena bagus aja sih. Awalnya dari mana? Intinya anime itu lebih bagus ekspresinya daripada manusia. Apa? Lebih bagus dari apa? Ekspresi manusia. Lebih bagus dari... Kok bisa? Lebih ekspresif aja gitu. Kok bisa? Iya sih, kok anime itu karena gambar ya mungkin, imajinasi orang. Jadi ekspresinya itu kayak lebih nampak lah gitu. Oh iya, tapi nggak semua orang bisa kan? Aku nggak bisa, Rosa nggak bisa sama sekali karena memang nggak suka nonton. Awalnya karena suka nonton. Iya. Terus? Ya kan kita suka nonton, kayaknya enak nih digambar, terus coba-coba. Sejak kapan, Kis? Bisa. Kalau coba menggambar itu udah dari SMP sih. Oh, gambar dari SMP. Jadi nonton dulu tuh. Nonton kapan? Dari SMP juga diawali dengan film Naruto. Oh, Naruto. Iya, memang terkenal kan? Banget kan? Banyak juga yang nonton kan? Iya. Jadi suka gambar apa? Nonton kan pastinya. Enggak. Tapi Rosa pernah nonton. Kayak biasa aja, tapi bukan nonton yang sampai episode beratus-ratus. Kan banyak kan episodenya kan? Itu sih. Sekarang juga ada punya anak dia kan. Oh iya. Udah ada filmnya. Oh iya. Naruto. Demi apa sampai episode berapa sekarang? Nggak tahu sih. Kalau aku kurang ikutin ya si Boruto. Tapi memang udah banyak ya. Iya. Terus gambar apa aja? Khusus anime aja dong, Sah. Apa? Khusus anime doang. Anime doang ya. Berarti banyak nih gambar yang mau ditampilin. Ya lumayan sih. Banyak ya. Yaudah. Aja ya. Berapa? Ditunggu aja. Ditunggu aja ya guys. Ya udah langsung ke pembahasan kita ya. Ini tentang dicintai tapi nggak diprioritaskan. Apa sih cinta itu? Apa, Kis? Cinta. Menurut aku cinta itu nggak terdefinisi ya. Nggak. Menurut pribadi. Nggak terdefinisi. Kenapa? Ya. Menurut Rosa dulu deh kenapa. Kita baca dari definisi Google dulu kali ya. Jadi cinta Yang itu... pribadi aja dulu deh. Pribadi dulu, definisi Google dulu biar bisa dibedakan. Ya sudah. Oke, jadi cinta itu adalah emosi kompleks yang melibatkan perasaan kasih sayang, ketertarikan dan komitmen terhadap orang lain, objek atau bahkan diri sendiri. Jadi kalau menurut aku cinta itu
perasaan yang ada dan hadir di setiap orang yang ada di hatinya. Itu rasa. Mungkin karena itu rasa jadi nggak bisa didefinisikan kayak Balkis bilang tadi kan. Tapi cinta itu datang dari hati karena awalnya kita suka. Ya kan? Suka, terus kita memang benar-benar ada ketertarikan dan rasanya ingin memiliki kayak sama pasangan, sama saudara, ada juga sama benda. Ya kan? Tapi cinta itu lebih ke prioritas. Jadi menurut aku kalau ada yang katanya cinta nggak mau diprioritaskan, nggak ada tujuannya, berarti bukan cinta. Itu bullshit aja. Gitu. Ya kan? Apa? Rasa dulu pernah mencintai seseorang itu karena apa? Kalau ditanya alasan kenapa cinta, ya kita nggak bisa bilang. Kalau ada alasan berarti bukan cinta menurut aku. Iya sih. Karena kan rasa. Iya kan? Soalnya susah didefinisikan kan. Rasanya yang susah didefinisikan. Kalau masih mencari alasan berarti bukan cinta kan? Iya. Contohnya kalau kita mencintai dia cuman karena kebaikannya, itu kan juga bukan termasuk cinta, sah. Iya. Tapi udah masuk ke kagum kan? Udah termasuk mana? Kagum. Kemana? Cinta. Apa? Kagum. Oh, karena kebaikan dia, kita cintakan kebaikan dia. Berarti kan itu nggak bisa dibilang cinta karena kita kagum kita itu. Iya kan? Dia. Benar. Jadi kalau cinta tuh kayak tumbuh aja gitu tiba-tiba, dan cinta juga bisa hilang tiba-tiba. Kalau cinta pandangan pertama menurut Rosa gimana? Kalau cinta pada pandangan pertama itulah cinta. Kita kan jatuh cinta sama orang. Pada pandangan pertama kita udah suka sama dia. Tapi memang biasanya orang tuh jatuh cinta ya karena pertama klik gitu. Pertama ada sesuatu yang cocok aja. Tapi itu bukannya bisa disebut gairah juga ya? Iya, kan cinta, di dalam cinta tuh kan ada gairah juga. Tapi kadang tuh ada hal negatif, ada hal positif kan? Iya. Iya kan? Terus kalau prioritas kayak mana? Apa? Kalau prioritas itu menurut aku tergantung orangnya sih. Kita nggak bisa juga memaksakan seseorang untuk kasih kabar terus. Karena kayak di usia kita yang udah termasuk dewasa ya, kita kan kalau kerja itu bukan kayak dulu lagi. Kita sama sekali nggak bisa pegang HP kan. Benar sih. Jadi prioritas itu lebih baik saling mengerti nggak sih, Sa? Iya. Kita sama-sama kerja gitu kan. Kayak kerja itu kan sekarang ini apalagi kita di kantoran kayak gitu nggak bisa pegang HP nonstop. Kerjaan kita kan banyak. Jadi lebih baik saling mengerti nggak sih? Iya betul. Jadi kita udah usia dewasa juga kan. Betul. Jadi yang namanya prioritas itu sebenarnya kebutuhan, kepentingan kita. Iya kan? Kalau dulu aku pernah berpikir juga kan. Sampai malam nunggu chat dia. Terus udah di chat malah dia bilang, "Maaf ya, aku sibuk dari tadi." Oh gitu? Iya. Itu berarti kamu bukan prioritasnya nggak sih? Iya sih, tapi semakin dewasa semakin ngerti kalau nggak semua kerjaan itu bisa ada waktu luang untuk pegang HP kayak gitu. Jadi kita kan sekarang ini udah masuk ke dunia kerja kan, Sa? Iya. Jadi di kelompok kita itu kan udah susah pegang HP, pasti udah jadi omongan lah begitu. Oh iya, betul. Jadi kalau kayak judul kita dicintai tapi nggak diprioritaskan, menurut Balkis nggak apa-apa? Prioritas itu relatif sih, Sa, karena kan bahasa cinta itu beda-beda ya. Nggak tentang harus ngasih kabar 24 jam kayak gitu kan. Oh iya. Bisa aja misalnya udah nggak ngasih kabar nih, tiba-tiba malamnya datang bawa martabak kayak apa, karena cewek ini simpel kan. Iya, terus? Ya gitu sih. Kalau prioritas di usia dewasa ini harus sama-sama saling ngerti aja. Beda sama kita kayak pas masih kuliah dulu atau pas masih SMA. Itu kan kalau nggak dikabarin, kemana sih? Suka nyari-nyari gitu ya. Kalau sekarang ini
oh pasti kerja karena udah sama-sama sibuk gitu kan. Iya, tapi Bakis, Asal kasih kabar gitu aja. iya, tapi kalau menurut Rosa ya, yang namanya cinta itu harus diprioritaskan. Kan prioritas itu kan nggak harus kabar 24 jam. Iya kan? Contoh, kita prioritas dalam hubungan kita, yang pertama ya kita menjaga waktu. Kayak Balkis bilang tadi, pagi mungkin dia nggak ada untuk Balkis, tapi malam dia datang. Nggak harus 24 jam. Ya kita harus menjaga waktu dengan komunikasi yang baik. Jadi nggak harus 24 jam kayak Balkis bilang, tapi cinta itu harus diprioritaskan. Menurut Rosa. Tapi karena beda kan, laki-laki yang meluangkan waktu karena kita memang penting, atau dia hanya menghubungi kita Waktu ingat aja atau senggang aja. ingat. Iya, makanya Rosa bilang, kalau dicintai ya harus diprioritaskan, nggak harus 24 jam, tapi kita menjaga waktunya. Seenggaknya bilang, ini aku kerja dari pagi sampai sore, nanti malam aku datang, berarti kita diingat, kita diprioritaskan dan kita didahulukan dulu sebagai pasangannya daripada orang-orang lain. Kalau kayak misal dia nggak ingat sama sekali, ya berarti kita bukan tujuannya, ya nggak sih? Iya. Terus menurut Rosa gimana sih misalnya cowoknya atau ceweknya udah ngomong gitu, tapi pasangannya itu nggak mengerti gitu, Sah? Siapanya? Paham nggak, Rosa? Pasangannya udah dijelasin. Kerja gitu kan, udah dijelasin tapi nggak mau, nggak paham, maunya memang 24 jam kayak gitu. Iya, kan bisa sambil nelpon, taruh aja kayak HP-nya di situ. Oh, dia siapa bilang? Ceweknya bilang maunya kayak gitu. Iya, kan biasanya kan gitu. Kawan aku juga ada begitu sih, soalnya sampai padahal kalau dibilang ceweknya tuh kan nggak tahu kalau dia tiap hari ditegur kayak gitu. Iya sih, itu karena kan kayak di kantor itu atasan kita kan jalan-jalan ya kan. Iya, ngecek kan. Kalau itu kembali lagi definisi cinta semua orang kan beda-beda kan. Kalau dia terlalu cinta, nggak baik, jatuhnya dia obsesi. Mungkin yang dibuat, jatuhnya obsesi. Jadi yang dibuat sama ceweknya dia nggak bisa terima penjelasannya tadi, nggak mau diajak komunikasi, ya berarti itu salah. Karena dia bukan cinta, dia obsesi. Harusnya kalau cinta kan dia bisa paham, ya kan? Mengganggu juga lah. Tapi kalau di usia kita dewasa kayaknya paham nggak sih, Kis? Apalagi sama-sama kerja. Tapi kan sekarang ini banyak laki-laki yang mencari cewek yang lebih muda kan. Kenapa? Lebih mencari cewek yang lebih muda. Jadi ceweknya itu bisa dibilang masih belum dewasa atau gimana kan. Terus? Sebenarnya kita nggak bisa nyalahin dua-dua sih. Siapa nih? Mereka. Jadi karena cewek itu kan memang pilihan cowok itu dari awal kan, dia mempertahankan. Tapi cewek itu juga nggak bisa, gimana ya, karena bahasa cinta menurut dia itu beda. Iya, beda-beda kan. Ada yang quality time kan. Ada juga yang dari touch aja udah terasa kalau dia dicintai kan. Iya, makanya tadi Rosa bilang, kalau memang kita sama-sama udah bekerja, ya kayaknya paham. Nggak harus 24 jam juga. Ya kan? Iya. Betul. Yaudah deh, kita baca thread dulu. Mau Balkis atau Rosa? Gantian aja, Sah. Rosa aja ya. Yang pertama ada dari Muhammad. MHD. Muhammad nih pasti. MHD_Pratama. Katanya di bumi ini banyak perempuan baik. Nggak neko-neko. Jarang minta barang atau hal mahal. Menerima apa adanya. Mau nemenin dari bawah. Tapi minta waktu sama perhatian aja. Ternyata nggak cukup untuk dicintai dengan selayaknya. Katanya gitu. Setuju nggak? Saya itu gimana? Setuju nggak? Menurut aku nggak setuju sih dengan ini. Yang mana? Bagian mana? Bukan perempuan aja sih. Laki-laki juga? Laki-laki juga. Soalnya itu tergantung prioritas lagi sih. Kayak dulu pas aku pacaran kan, Pak. Terlalu setia gitu. Terlalu setia siapanya? Akunya. Kamunya? Dianya sih nggak tahu. Dianya sih nggak tahu. Kita kasih waktu setiap hari. Minta dikasih waktu? Siapa yang minta? Kan dianya. Oh, dianya. Dia gila gitu, Sah. Gara-gara nggak boleh dekat sama teman cowok ini. Oh ya, itu posesif ya?
jatuhnya ya. Ya, jatuhnya ke posesif kayak gitu. Terus itu kan dari awal dia dari nol hafalannya gitu. Oh, terus? Udah lama-lama sampai tamat kuliah, aku tamat kuliah, dia kan posisi nggak sekolah itu kan. Bukan nggak sekolah, nggak kuliah Nggak kan. kuliah. Terus? Dia udah mulai kerja gitu. Jadi aku nemenin dia dari nol. Setiap dia gagal itu kasih semangat, misalnya kasih bantuan apa gitu kan. Terus tiba-tiba pas dia udah berhasil ya, Dia lupa. setahun lalu gitu. Setahun lalu. Iya. Rasa tahu orangnya. Tahu kayaknya. Tahu kan? Terus udah dapat kerjaan bagus. Dia di Kalimantan dia sekarang. Oh iya, di Gak Kalimantan. apa-apa ya sebutin Kalimantan aja, daerahnya nggak usah. Iya, nggak usah lah. Oh, berarti kalian sama-sama keluar sekarang ya? Nggak di tempat ya? Kalau datang Udah. lagi dia mau? Enggak lagi deh kayaknya. Itu tapi lama kan, Kis? Berapa lama? Lumayan sih, dari tamat SMA 2018, putusnya 2024 ya. 19, 20, 21, 22, 23, 24. 6 tahun sah. Iya, 6 tahun lama tapi sih, Kis. Jadi kalau memang ada kayak thread tadi, yang katanya banyak cewek baik, nggak neko-neko, nggak minta barang mahal, berarti memang ada. Contohnya aja kayak Balkis ini, ya kan? Nemenin dari nol, tapi belum tentu juga akan dibalas 100% di akhirnya. Iya kan? Tapi itu lama, betulan lama. Terus ada orang baru. Karena orang baru. Orang lama selalu kalah kan sama orang baru. Iya, makanya. Berarti itu termasuk cinta tapi bodoh atau bodoh karena cinta? Bodoh karena cinta sih menurut aku. Bodoh karena cinta. Aduh, nggak apa-apa sih. Yang penting kita tulus aja ya kan. Kalau nggak dapat sekarang ya dapat nanti. Terus ada komen dari Lily_Okta. Semisal nih, perempuannya nggak minta apa-apa, nggak pernah nyusahin, bisa kemana-mana sendiri sampai tiba di waktu dan keadaan yang membuat si perempuan berkata, aku harus bersyukur ya, gimana lagi ya. Lalu pasangannya bilang, kalau kamu ngomong gitu artinya kamu belum bersyukur. Apa itu benar, katanya. Perempuannya nggak nyusahin, dia kemana-mana sendiri dan nggak minta apa-apa. Kita tuh bukannya harus melibatkan laki-laki, harus diajain temenin kemana aja dan harus minta apapun, biar si laki-laki juga merasa kalau kayak aku bermanfaat nih sama pacarku. Iya nggak sih? Tergantung prioritas laki-laki nggak sih? Soalnya kayak kita misal udah lama sendiri kan, udah biasa, udah mandiri gitu ya. Jadi mau kali kan kita malas nih kan, malas kemana-mana sendiri. Tiba-tiba ditanyain mau pergi sama siapa, kemana, kayak gitu kan. Iya, karena kita udah biasa sendiri. Terus mau kali mereka itu cuma datang kayak gitu, sini aku temenin gitu. Nanti udah kita ketergantungan lagi. Dia nggak mau, dia nggak bisa. Iya, kita udah ketergantungan, udah harus apa-apa sama dia. Dia harus buat kita ulang lagi dari awal, kayak mana cara buat kita, dulu aja aku udah bisa apa-apa sendiri, masa ada dia. Bukannya seru ya? Bukannya seru kalau kita bareng-bareng perginya? Kayak ditemenin. Sih. Tapi biasanya gitu sih, Sah. Iya, memang dia tergantung orangnya. Soalnya mau kali kita yang udah biasa sendiri, kemana-mana udah nyaman sendiri nih, kita kayak nggak butuh orang lain kayak gitu, kita bisa jalan ke sana sendiri, ke sini sendiri, apa-apa sendiri. Iya, kalau kayak gitu, kayak kita nggak menikmati kalau kita ada pasangan. Iya, tapi nanti misalnya kita udah ketergantungan sama dia kayak gitu, apa-apa harus ditemenin. Terus dianya tiba-tiba nggak bisa, sedih. Iya. Di kita lagi, karena kita udah tanamkan di diri kita sendiri. Kita bisa sendiri nih, nggak tuh. Terus apa bedanya sama yang single? Kalau punya pasangan kalau kayak gitu? Ya begitu aja sih, So. Kalau menurut Rasa 50-50 lah.
kita kan ada me time juga sendiri, pengen waktu sendiri. Ya udah kita tinggal bilang aja kita mau sendiri nih. Besok minta ditemenin. Kayak gitu juga dia. Pasti dia memang ada kegiatan kalau dia pengen sendiri, nggak ada kita. Kalau ada kita ya ribet ya kan. Jadi menurut saya 50-50 kayak gitu. Dan penting sih. Kalau nggak penting ya kita nggak akan tahu karakter dia kayak mana kalau lagi sama kita. Ya kan? Penting lah itu untuk membangun, maksudnya jangan sendiri-sendiri lah, biar kita bisa tahu kalau kita juga prioritas sama dia, habisin waktu sama-sama, bicara banyak-banyak, lihat hal yang banyak kayak gitu. Iya kan? Kelamaan jomblo juga Iya kan, makanya kalau orang bilang cewek ini keras, tapi dia bilangnya pengen punya suami, pas dideketin gak mau ilfil kan, aneh. Kocak kan? Emang gitu sih ya. Emang kayak gitu ya cewek ya. Ya udah lanjut ke thread selanjutnya. Bagus, baca boleh. Ini dari Nia.Kim. Kenapa ya cowok kalau dicintai merasa sok kegantengan, merasa bebas mau ngapain aja? Iya. Kayak nggak takut ditinggalin gitu. Ya udah. Aku tinggalin dia. Aku tinggalin dia. Siapa suruh dia? Gak kasih feedback. Itu menurut apa gimana? Itu cinta bertepuk sebelah tangan apa ya? Tapi keren kalau dia udah paham ini cowok sok kegantengan, bebas mau ngapain aja. Ya udah, karena kita udah paham dan sadar kayak gitu, gak kasih feedback, kita tinggalin. Ya keren lah itu, langsung ada solusi kan dari masalah itu. Karena Eva juga bisa hilang karena nggak ada feedback kan, Sa? Iya, makanya. Sabar juga bisa hilang loh karena disepelein. Bikin sakit hati kan? Iya. Betul. Ya udah lanjut ke thread selanjutnya. Dari The Aurel Things itu. Udah nggak? Mau aku yang baca apa Boleh. nih? Bagus. Ini ada dari Aurel Things. Mungkin gue termasuk yang beruntung. Saat gaji gue lebih besar dari dia, gue support dia sampai akhirnya merit. Punya anak, gue racing. Kalau gue mau keluar, dia tanya, ada pasangan nggak? Dia pasti TS, tapi sekarang ekonominya lagi ujian. Sebagai istri, gue semangatin dia. Kalau dia perhatian, dia mah buru-buru romantis. 12 tahun barengan, kagak pernah dikasih satu tangkai bunga pun. Wow, parah ya, Sah? Ngomong I love you. Juga kayak bisik-bisik gak jelas, tapi dia bisa tahu bawain pulang makanan enak, bisa tahu dia beliin sepatu, baju. Tapi menurut aku cinta yang kayak gini sih lebih bagus. Kenapa? Lebih kayak mana ya? Dia gak bisa ngungkapin kok dia cinta sama pasangannya. Itu karena apa, gengsi? Itu karena apa? Mungkin sih, karena kan gak semua orang bisa ngungkapin perasaan dia kayak gitu kan. Iya, tapi kan sesekali gak apa-apa lah. Dia tahu caranya. Nge-treatnya ya. Cara nge-treatnya. Tapi dia tahu kayak gitu kan. Pasangannya suka kalau dibawain ini. Dikasih hadiah-hadiah kecil kayak itu, kayak makanan daripada bunga kayak gitu kan. Iya. Mungkin menurut dia bunga itu gak penting gak sih? Mungkin gak bermanfaat, mungkin cuman cantik aja, mungkin gitu ya. Iya, cuma romantis. Mungkin dia anti romantik gitu. Tapi nggak apa-apa sih. Yang penting kalau pasangan kita udah dapat dan paham kalau kita sebenarnya cinta sama dia, tanpa bunga pun ya nggak apa-apa. Tapi ya jangan dicuekin. Iya. Iya kan? Berarti suka dikasih bunga. Enggak sih, lebih suka dikasih makanan. Rasa lebih suka di TF. Karena nyari sendiri capek. Iya sih. Terus tapi ada. Jangan terlalu berharap ya. Tapi jangan apa? Terlalu berharap. Gak boleh berharap. Bukan nggak boleh sih, tapi jangan terlalu berharap aja. Karena harapan terlalu besar bisa menjatuhkan terlalu dalam juga. Ekspektasinya ya dikurang-kurangkan. Iya. Tapi kita kalau dikasih bunga senang sih. Rosa belum pernah rasain. Iya, aku juga belum pernah. Iya kan, tapi mau kan? Iya, pengen sih sebenarnya kalau dikasih bunga. Kayak mana sih rasanya? Ya, kayak kan, lihat orang di TikTok gitu kan, Kak. Lihat di video banyak ya. Banget gitu. Jadi kita sebagai topping dunia ini hanya bisa topping ya, apa? Mereka topping bunga. Topping. Udah kayak pizza aja.
Iya, Ya kita udah. bisa senyum-senyum Betul. senyum-senyum sendiri Iya. sama pacaran. Sambil nungguin waktu kita kapan gitu kan. Iya. Jomblo nih, Bos. Semoga dapat yang romantis lah nanti ya. Karena kita Iya. anti romantis. Ya udah lanjut, ini ada balasannya dari Dea Perlita. Katanya, "Bang, kenapa kamu sangat mengerti perempuan? Cowok di luar sana gak bisa apa ya gini juga." Nah, ini pasti pacar si kakaknya kayak gini nih. Iya. Iya kan? Anti-anti. Terus ada dari ADNRHMNR. Katanya, "Dan semenjak itu saya jadinya mau neko-neko." Neko-neko banyak minta ya. Iya. Lanjut, Kis, bacain. Ini dari Helen_PO3. Aku lagi nangis karena hal ini malah baca ginian. Dulu aku yang suka ngemis waktu, sekarang pas perasaanku udah selesai, dia yang ngemis-ngemis minta waktuku. Kemarin kemana aja? Aku nangis saat ini karena kasihan aja sama dia, udah kehilangan hal terbaik yang seharusnya dia dapatkan. Kalau waktu itu dia bisa sedikit menghargaiku. Harusnya jangan nangis kan, ya udah biarin aja. Karena kan kalau cinta tulus pasti bakal ketemu sama orang yang tulus juga. Berarti kita harus jual mahal gitu. Nggak bisa jual mahal juga sih. Intinya menurut aku cowok itu lebih banyak penasarannya, nggak bisa. Jadi apa lebih banyak apa? Cewek Kenal? penasaran. Oh, lebih penasaran. Ya kan jual mahal. Kalau jual mahal penasaran dia. Maksudnya kalau kita pacaran itu kita nggak bisa buka diri kita 100% gitu loh. Oh iya, betul. Jadi setiap jalan gitu, ada yang terbaru nih dari pacar gue kayak gitu. Jadi dia terus excitednya bangkit setiap hari kayak gitu. Tapi misalnya dia udah tahu semua bosen pasangannya gitu, nggak ada lagi yang harus dicari taunya, kayak ya udah gitu kan. Bosen kan. Apa lagi? Betul. Ya, lanjut, ada thread selanjutnya, Kis. Thread selanjutnya dari Ordinary people _people live 19. Waktu baru pacaran dan nikah, saya termasuk perempuan yang neko-neko, selalu nuntut ini itu. Tapi setelah anak beranjak remaja dan tahu sifat asli pasangan, udah ngerasain yang namanya dikhianati sama semua orang. Sekarang jadi udah males dengan semua kemewahan dunia, cuman pengen membahagiakan diri lewat ketenangan dan hal sederhana. Berdamai dengan diri sendiri itu yang paling sulit. Itu gimana salah? Kalau masalah berdamai dengan diri sendiri. Kalau berdamai apa dulu nih masalahnya? Kalau tentang masalah percintaan itu, kalau menurut kan kita kenapa sakit tuh kan? Tapi karena kalau udah nikah begitu, kita kan disakiti sama pasangan kita, tapi kita bertahan sama dia. Kita bertahan sama dia cuman karena udah ada anak kayak itu. Kita nggak mau anak kita kehilangan sosok ayah juga kayak itu kan. Iya. Jadi kita kan harus berdamai dengan diri sendiri, harus menerima juga perlakuan dia kayak gitu. Itu menurut Rosa gimana sih? Enggak sih, Rosa nggak setuju. Kalau Rosa pribadi yang pertama mikirin diri sendiri, karena sebelum kita kasih ke anak, kita harus bisa bahagiain diri kita sendiri. Kalau kita cuman mikirin anak, itu bisa emosi gitu loh, emosi sesaat kayak gitu. Jadi kayak ya cintain diri kita sendiri, baru kita cintain orang lain, kayak gitu. Jadi kalau kita mau nikah, ya pastikan kita udah cukup untuk diri sendiri dulu. Walaupun belum, tapi seenggaknya kita udah usahain untuk diri kita. Jangan karena kita ada konflik diri, ada luka diri, terus kita kasih ke anak yang nambah konflik dan bangun konflik baru. Ya kan? Iya. Tapi misalnya kita memutuskan untuk pergi juga, bukannya anak kita jadi apa? Itu nggak egois lah. Yang sosok ayahnya. Enggak lah, kan kalau mantan istri atau mantan suami ada, tapi mantan ayah kan nggak ada kan? Iya juga ya. Iya kan, kalau gimana pun sifat laki-laki itu, dia tetap ayah dari anaknya gitu. Karena kita udah nggak berhasil dalam rumah tangga, seenggaknya kita berhasil dalam komunikasi untuk anak kan, tujuannya untuk anak kan. Ya jadi kalau ada yang pergi, ya itu bukan karena dia egois, karena dia mau senangin diri dia sendiri. Kalau misal kita serumah cuman niat untuk anak, itu ngebatin selalu.
Tapi kalau ada wanita hebat yang memang benar-benar hebat dan mau perbaiki pasangannya, sama-sama mau perbaiki, ya oke. Tapi sebagian terlalu egois nggak sih? Yang mana? Yang pergi? Bukan, yang nggak mau mengerti gitu. Misalnya kayak orang tua ini. Apa? Misalnya dia selalu berantem sama suaminya. Terus di depan anaknya tuh salah. Iya, itu kan jadi luka baru kan? Terus nanti anaknya selalu jadi bahan apa tuh namanya? Jadi bahan apa? Pelampiasan gitu. Makanya Rosa bilang, daripada kita serumah, kita ribut terus, mending kita pergi tapi bahagia sama-sama, nanti bahagia kita tuh nular sama anaknya. Tapi jangan putus komunikasi tentang anak. Kalau tentang kita kan udah selesai. Iya sih. Iya kan? Emang susah kita harus ikhlas berdamai, itu memang susah. Tapi percayalah, kalau kita proses dan pilih lebih bahagia, bahagiain diri kita, bukan demi orang, bukan demi anak, pasti nanti anak juga bakal paham kenapa kita harus selesai gitu. Jadi menurut saya itu lebih baik kita telat nikah tapi dapat pasangan yang betul-betul baik atau buru-buru gitu sih. Nanti kalau Karena sekarang ini kenapa? Karena sekarang ini di tempat-tempat kita tuh kan banyak, kalau belum nikah di umur segini udah dibilangin lah perawan tua. Oh iya. Itu ya kan. Iya. Padahal yang biayain nikah kita juga kan, yang bahagia juga kita kan. Iya, daripada kita cepet nikah, karena seumur hidup itu lama kan. Iya, betul. Makanya kita untuk kenal sama orang aja, walaupun kita udah pacaran bertahun-tahun, kita nggak akan kenal watak dia asli itu kayak mana sebelum kita bisa seatap sama dia. Iya, betul. Tapi sebagian orang itu kalau pas pacaran itu kan nggak nampak sifat aslinya, Sah. Iya. Kalau udah nikah baru nampak. Itu gimana sih? Aku juga nggak tahu cara bedainnya kayak mana. Tapi yang penting kayaknya agama sama akhlaknya nomor 1. Iya sih, karena kalau masalah ekonomi bisa diperbaiki sama kalau masalah ekonomi, kalau Rosa suka sama yang orang rajin, walaupun dia gak ganteng tapi dia rajin. Ya kan? Kayak bisa jatuh cinta setiap hari sama orang yang rajin. Jadi dia mengusahakan apapun untuk kita gitu. Rajin dalam hal apapun. Uangnya dikit gitu kan? Iya, jadi kayak kita senang daripada males-malesan. Iya, yang penting mau usaha aja dulu kan. Daripada di awal aja udah nggak mau usaha gitu, gimana ke depannya? Iya, makanya. Ya udah, lanjut baca thread yang selanjutnya. Ada komen dari Headmy _ 80. Dia ketawa, terus maaf ketawa ya, Mas Bro. Nih tak kasih tahu ya. Yang bulanannya memadai pun kalau kurang perhatian aja pasti wanita komplain. Apalagi yang bulanannya seadanya. Pernikahan itu nggak semua soal materi, tapi nggak cukup kalau cuma perhatian doang. Mesti balance katanya. Iya. Iya. Ya, kalau nggak ya matilah. Iya. Bisa. Karena pada dasarnya bahagia itu nggak butuh uang kan, tapi yang bikin bahagia itu semua perlu uang. Iya. Iya sih. Terus katanya dari Nurul _1189, malah rata-rata perempuan yang kayak gitu tuh yang disakitinya nggak kira-kira. Kalau kita menerima apa adanya mungkin ya. Kalau kita menerima apa adanya, kita nggak kasih target hari ini kita harus ada ini, kita harus ada ini, kita bareng-bareng nyarinya. Kalau kita cuma terima apa adanya, ya pasti bakal disakitinnya melebihi ekspektasi kita, ya kan? Iya. Lanjut bacain. Ini dari al.ai893. Betul, gue cuma minta ngobrol 3 hari sekali. Toh kalau tiap hari juga bosan, tapi bilangnya sibuk, padahal Sabtu Minggu libur. Berminggu-minggu gue dicuekin sampai akhirnya gue tahan-tahan dan bye-bye. Iya, makanya berarti dia emang harus tegas. Kalau kita udah terasa dicuekin, ya udah bye aja. Berarti memang bukan kamu prioritasnya, ya kan? Karena kalau cinta itu pasti diprioritaskan walaupun cuma ditelepon sehari sekali gitu. Ini bilang aja sibuk. Tapi kita juga nggak bisa kan? Apa? Memaksakan. Iya, kita nggak bisa maksa. Semua tergantung prioritas. Iya, makanya kalau memang dia cinta pasti dia
bakal bilang, orang zaman sekarang di 2025 itu nggak mungkin nggak pegang HP, Kis. Percayalah, kata Rosa. Nggak mungkin nggak pegang HP. Orang tuh pasti bilang, aku gini, aku lagi ini, aku nanti ini. Ya udah, bilang aja kayak gitu. Ya kan? Ya, sedangkan di kantor aja walaupun kita nggak pegang HP, pasti WA kita terhubung di komputer juga kan. Betul. Jadi nggak ada alasan untuk nggak ngabarin. Berarti memang kamu bukan tujuannya. Iya sih, sakit ya. Didengar. Lebay sih, tapi sakit kan. Gak enak. Makanya kakak tadi mungkin milih pergi. Iya, untuk ngobatin dirinya sendiri juga lah ya. Iya, betul. Biar nggak lebih sakit. Iya, jangan didalami ya kan. Lanjut Kis. Ya, lanjut. Ini ada dari wife_of_hades. Iya. Ada nggak di sini yang merasa sebenarnya tuh ingin banget dipeluk, dicintai, tapi ketika dipeluk malah merasa tidak nyaman? Kemungkinan besar di masa kecil kamu kurang diperhatikan atau disayangi. Kamu besar di keluarga love language, harus bayar dengan sesuatu, entah itu prestasi, pencapaian, tenaga, dan lain-lain. Tahu adalah transaksional, sesuatu yang tidak gratis, sesuatu yang bersyarat. Jadi ketika ada yang mencintai kamu, otak kamu langsung waspada harga apa yang harus dibayar. Iya, jadi yang perlu kita tahu, cinta itu nggak bersyarat, cinta itu nggak perlu alasan. Makanya tadi Balkis bilang cinta itu nggak bisa didefinisikan, ya kan? Ya. Kalau ada cinta yang ada bersyarat, berarti bukan cinta, itu namanya transaksional namanya. Iya, berarti dia tumbuh di keluarga yang memang nggak ada love language-nya. Tapi di Indonesia aku rasa banyak yang gitu sih, Sah. Iya, apalagi yang kedua orangnya sibuk kan. Cuman dikasih fasilitas doang tanpa bilang kayak mana, harus kayak mana. Maksudnya nggak ada bicara gitu. Tapi itu jadi beban ke anaknya juga. Iya. Gitu. Makanya. Soalnya demi mendapat perhatian orang tuanya dia belajar mati-matian gitu. Tapi kecewa misalnya kayak kita berusaha untuk dapat peringkat 3 besar lah begitu. Udah pembagian rapot atau apa kita nggak dapat itu, kita kecewa karena dengan itu doang, karena jarang-jarang bisa diapresiasi atau dipeluk. Iya, padahal kan gitu sama keluarga sih itu tiba-tiba nggak dapat, lebih kecewa gitu nggak sih? Iya, dan itu kan kayak kita bakal ngemis kalau kita kurang kasih sayang dari keluarga, kita tuh bakal ngemis dari orang lain kan. Bakal minta-minta dari orang lain. Ke siapapun, takkan ke teman, ke sahabat kita, pasti kita bakal nyari-nyari orang yang memang buat kita nyaman untuk adanya yang namanya love itu kan. Tapi kalau ngomong gitu, memang kalau peran ayah itu sangat penting sih untuk anak perempuannya. Betul. Iya. Soalnya kalau perempuan yang kurang kasih sayang seorang ayah, udah pasti tuh, dia pasti akan mencari sosok ayah di laki-laki yang lain. Iya, betul. Jadi sebagian laki-laki juga memanfaatkan kondisi itu masalahnya. Oh iya, dia kayak kasihan. Iya, dia kayak kasihan itu kan. Dia pacaran sama kita cuma sebatas kasihan nggak sih jadinya? Tapi kita kalau mencintai orang karena awalnya kasihan itu nggak apa-apa. Dan bahkan karena dari kasihan bisa tumbuh sayang yang sangat besar. Tapi memang tergantung niat dia lagi. Iya kan? Jadi tergantung pribadi semua orang kayak apa. Gitu. Yaudah lanjut Kis, baca. Ini dari _Kinan. Dulu saat anak-anak selalu gak sadar jika hidup ini tak ada yang gratis karena hanya bergantung sama orang tua. Setelah dewasa baru sadar sebenarnya hubungan dua arah, saling support, memberi dan menerima ke siapapun. Karena orang tua biasanya hanya memberi, no free life zaman sekarang. Jika ada seorang baik ke kamu, maka ingatlah ada balasan saat ada kesempatan. Jika ada seseorang jahat ke kamu, maka responlah dengan bijak. Begitulah teorinya. Praktiknya terbawa emosi. Teorinya gampang, tapi praktiknya susah, ya kan? Terus ya, menurut aku yang namanya cinta itu, kalau cinta, itu harus ada kegiatan memberi dan menerima, ada take and give-nya. Kalau memang nggak ada dari dua-duanya itu, ya berarti cinta bertepuk sebelah tangan, kan?
Iya. Iya kan? Dan aku kasih batasan kalau Rosa nggak mau rasain cinta yang kayak gitu. Gitu, Bagus gimana? Iya sih, karena nanti lama-lama kita capek juga kan, Iya, excited sendiri. iya excited sendiri. Paling nggak enak tuh kalau diabaikan, ya Kalau kan? ini ada juga, Apa? aku pernah dengar kan, dia sengaja tidak mencari tahu lagi tentang mantannya gitu, tapi dalam diam dia selalu mendoakannya kepada Tuhan untuk berjodoh kembali dengannya. Itu gimana sih menurut Rosa? Terserah sih, kalau Rosa tipe orang yang kalau orang nggak mau sama Rosa, berarti Rosa juga nggak mau sama orang itu gitu. Jadi kayak dia butuh capek dulu, baru dia mau berhenti. Tapi kalau ada orang yang kayak gitu, berarti memang cintanya nggak main-main, cintanya memang tulus dari hati. Oh. Boleh lah, nggak apa-apa, terserah, itu pilihan. Pilih Kan udah apa? Kenapa? Apa? tapi kita jadi mantan. Tapi kan udah jadi mantan, berarti berharap gitu kan? Iya. Berharap balikan kan? Emang Bagus berharap balikan? Enggak sih, aku juga pernah dengar ya. Kan banyak yang begitu. Kalau Rosa tipe yang kalau udah selesai nggak akan lihat ke belakang lagi. Tapi kalau memang ada orang yang kayak gitu, berarti dia udah siap menerima rasa capeknya, ngestak di situ-situ aja. Berarti dia belum move on, ya nggak? Lebih bagus buka lembaran baru lah Iya sih. daripada kita ngestak di situ, daripada kita menggalau. Tapi kalau berdoa aja, ya udah nggak apa-apa. Kalau aku sih nggak mau ya. Kalau Rosa nggak mau. Tapi memang di dunia ini nggak ada yang gratis kan. Iya, emang nggak ada yang gratis. Bahkan kalau orang bantu kita aja, pasti dia mengharap suatu balasan. Iya, mengharap Walaupun dia jasa. nggak ngomong gitu, pasti Iya. dia berharap dalam hatinya gitu kan. Iya, mengharap balasan. Berarti dia belum ikhlas. Biasanya kalau kayak gitu belum ikhlas. Kayak masih, dulu aku bantu, tapi sekarang kamu nggak mau bantu. Berarti dia nggak ikhlas bantuinnya. Kurang ikhlas. Iya. Nggak ikhlas deh pokoknya. Ya kan? Betul. Ya udah lanjut ke thread selanjutnya, Bakis. Selanjutnya ada dari wife_of_Hades. Ada yang nggak ngerti konsep itu. Satu, si golden child apa-apa yang dimanja. Kedua, yang validasinya dituntut harus dengan bayaran tertentu. Maka laki-laki lebih sensitif dengan masalah uang, karena uang salah satu alasan laki-laki dicintai. Iya. Iya, betul sih, di zaman sekarang laki-laki yang beruang lebih dicintai daripada kegantengannya, enggak sih? Yang kita cari uangnya. Karena kita realistis kan, Sah. Iya, betul. Kita Karena realistis. hidup ini bukan, ke depannya itu hidup dewasa ini bukan sekedar hanya cinta, tapi cinta itu penting juga sih. Tapi kalau realistisnya, uang adalah segalanya. Tapi bukan dalam hal arti buruk ya. Iya. Jadi kalau untuk semuanya takarannya jangan 100% gitu kan? Oh iya, langsung. Soalnya kalau yang penting itu laki-laki mau usaha nggak sih? Soalnya kalau kerja itu kan perempuan zaman sekarang kan udah banyak juga yang bekerja. Jadi kalau masalah ekonomi kan bisa ditutupi keduanya. Iya, sama-sama. Yang penting mau usaha aja dulu. Iya, bareng-bareng kan. Terus menurut Balkis, tanda kalau kita diprioritas sama pasangan itu kayak mana? Apa? Menurut Balkis, kalau tanda kita diprioritaskan sama pasangan tuh kayak mana? Kita diprioritaskan, hah? Nggak pernah diprioritaskan. Oh, gini. Jadi nggak tahu. Setelah Rosa baca Rosa baca bahan-bahan kita tuh tanda kalau diprioritaskan sama pasangan kita, yang pertamanya ada saling percaya. Kita tuh saling percaya walaupun kayak Bagus bilang tadi nggak 24 jam. Ya kan, nanti malamnya dia datang, dia bakal call kita bawa apa gitu, bawa martabak kayak yang tadi. Kita tuh saling percaya seharian tuh dia ngapain. Itu tandanya saling ya. Kalau saling berarti dua-dua, kamu dan aku. Itu tandanya berarti kita diprioritaskan sama pasangan kita. Terus kita juga saling menghormati, ya kan? Jangan dia lagi kerja kita ngasih PP gitu kayak spam banyak-banyak. Ya jangan dulu, itu privasi dia, memang dia lagi kerja, kita nggak boleh ganggu. Ya itu tandanya kamu diprioritaskan. Dan dari situ tumbuhlah
komunikasi yang baik. Iya, komunikasi yang baik. Terus kita juga harus bersikap jujur. Kalau kita udah dikasih kepercayaan, ya jangan bohong. Ya kan? Dan satu lagi, tanda kalau kita diprioritaskan, kita tuh miliki cara untuk menyelesaikan masalah. Kalau misal kita ada konflik sama pasangan kita tuh punya satu cara untuk selesaikan. Entahkah kita diem dulu sehari, pikirin dulu, capek dulu sama pikiran kita sendiri, baru besok kita ngomong. Gitu. Kalau Rosa sama teman Rosa yang lainnya, kami ada janji kalau 3 hari kami gak kabaran, jadi paling lama tuh waktu tuh 3 hari. 3 hari. Cara kami tuh kayak gitu, kalau ada konflik. Jadi untuk teman-teman yang dengar, ya harus cari sama pasangan, sama sahabat atau sama teman, sama saudara bahkan, kita tuh harus punya satu cara untuk menyelesaikan masalah. Gitu. Kayak mana menurut Balkis? Dulu ada nggak? Atau memang lari-larian kalau ada masalah? Halo, Kis? Bisa diartikan dua-dua sih. Lari-larian. Tapi memang langsung tipe diselesaikan atau nanti dulu? Gimana suaranya nggak jelas? Nggak jelas. Jadi Balkis dulu tuh sama mantan yang 6 tahun itu, kalau ada masalah, selesaikannya kayak mana? Langsung diselesaikan atau nanti dulu gitu? Kami biasa langsung selesaikan sih. Di hari itu juga? Makanya terakhirnya diem-dieman. Oh, abis diselesaikan baru diem-dieman? Nggak diem-dieman dulu? Nggak diem-dieman dulu sih sebenarnya, baru diselesaikan. Oh, ya nggak apa-apa, karena kan itu cara kita beda-beda kan? Ya udah, abis kita dari thread, kita mau tahu kayak mana prioritas itu. Menurut Bagis kayak mana? Prioritas itu kayak mana? Harus ngapain? Nggak tahu sih, karena kemarin masih pacarannya bisa dibilang masih apa? Masa kuliah juga ya gitu. Jadi masih sama-sama egois. Masih sama-sama belajar tumbuh juga kan? Iya, jadi sama-sama nggak menolak setiap ada masalah gitu kan. Oh, sama-sama api nih. Api dibales api. Oh, ini tuh ada Viti ya, dari Senja_kata. Katanya prioritas itu begini, dia meluangkan waktunya untukmu saat sibuk. Kayak tadi Rosa bilang, di 2025 ini nggak mungkin orang nggak pegang HP, ya kan? Dia pasti meluangkan waktunya untuk kamu saat sibuk. Apapun, berapa biji pun kata, pasti dia meluangkan waktunya. Berarti memang kamu diprioritaskan. Terus dia mencarimu bukan hanya saat dia butuh. Ya, ada yang kayak gitu. Ya. Ada kasus nggak mencarimu bukan hanya karena dia butuh? Tapi kebanyakan yang gitu kan. Kita udah banyak bicaranya. Terus lanjut lagi dari TikToknya Senja_kata. Sama Bagis ada nggak? Ada kan? Apa? Gimana ya? Udah bisa bedain belum sama mantan yang sebelumnya? Udah sih. Sedikit. Sedikit. Emang kita kalau pacaran tuh nggak prioritas 100%. Iya kan? Tapi dengan kita menjaga waktu dan meluangkan waktu itu untuk dia, berarti dia adalah prioritas kita di masa depan. Gitu. Jadi ada tujuan dari hubungan itu, bukan nggak ada tujuan. Iya. Iya kan? Dulu karena bodoh mungkin dia meluangkan waktu. Menyapa di waktu luang sih, bukan meluangkan waktu. Siapa yang bodoh? Siapa yang bodoh itu? Karena kan kita yang bucin ya. Oh, kita yang bucin. Mungkin akunya dia yang bodoh ya. Oh, dia nggak bucin? Nggak tahu juga sih. Nggak tahu juga. Tapi Rosa di sini bukan mau panas-panasin atau menjelek-jelekkan ya. Aman. Jadi kita tuh di sini sama-sama belajar. Bedain yang mana yang benar, yang mana yang salah. Tapi nggak ada yang benar yang salah sih sebenarnya. Tergantung dari kita nangkepinnya kayak apa kan? Iya, tergantung sudut pandang. Iya. Betul-betul. Dan di masa lalu itu ya sebagai pembelajaran aja. Jangan sampai trauma untuk jatuh cinta ke depannya. Iya nggak? Iya. Iya. Kayak mana? Ada kesimpulan dari Balkis? Udah ke kesimpulan aja nih. Iya. Kita mau lanjut lagi. Mau lanjut ke judul selanjutnya. Ntar orang bosan dengar kita ngoceh aja.
juga. Mana? Jadi kalau kesimpulan menurut aku, kalau cinta itu Harus. nggak bisa didefinisikan gitu. Kita nggak tahu kita cinta sama dia, tapi kalau ditanya kenapa sih cinta sama dia, Nggak tapi ada kita nggak alasan. tahu gitu. Iya, itulah cinta. Kalau setiap ngelihat dia itu cinta aja rasanya, sayang kayak gitu, Iya, pengen rasa betul. melindungi gitu. Mm-mm. Terus kalau prioritas itu lebih ke bisa membedakan aja antara dia meluangkan waktu di waktu sibuk dia, Mm-mm. atau dia hanya menelpon kita di waktu luang untuk Iya. menemani kegabutan dia. Gitu sih menurut aku. Kalau kesimpulan dari Rosa gimana? Kalau dari Rosa ya, kan judul kita dicintai tapi nggak diprioritaskan. Menurut Rosa, cinta itu harus diprioritaskan dari hal kecil apapun itu. Kayak kita tuh harus saling percaya. Misal dia sibuk dari pagi sampai sore, ya malam dia harus ada waktu untuk kita. Saling komunikasi aja tanpa harus 24 jam. Dan kalau nggak ada prioritas, ya kan? Menurut Rosa, ya itu kayak percuma aja nggak sih? Misal, dia bakal bilang, besok aku 3 hari kemudian sibuk ya. 3 hari kemudian, ya udah, berarti dia udah prioritaskan kita. Dia udah bilang, dia udah kasih info nih. Jadi, kita yang dibilang ini harus paham dan mengerti. Kalau dia tuh sibuk, nggak mau diganggu dan nggak bisa diganggu lebih tepatnya. Gitu, jadi prioritas itu penting guys. Untuk dalam hubungan, untuk saling menjaga hubungan kita biar berhasil. Jangan, kan kita nggak mau ya pacaran lama-lama tapi nggak nikah, ya kan? Iya. Buang-buang waktu kan? Karena kalau pacaran lama pasti kita tanya kepastian dia juga. Iya harus jelas. Kalau nggak boleh dia juga nggak gantung. bisa ngasih kepastian, Ya ngapain? ya kita juga ngapain kayak itu Iya, mempertahankan. kayak kakak gitu. tadi say goodbye aja, bye-bye gitu. Harus bye-bye. tegas juga. Ya kan, harus tegas juga. Jadi kesimpulannya, cinta itu ya harus prioritas, nggak harus 24 jam gitu. Harus bersikap baik dan jujur juga sama sesama pasangan, nggak cuma satu orang aja, tapi harus saling. Kita tuh tim kerja sama. Berdua kan, bukan solo. Kalau Iya. cinta itu duet, bukan solo. Kalau cinta itu duet, bukan solo. Oke, lanjut penutupnya. Mau rasain tutup apa aku nih? Mbak Akis lah. Rasa aja deh. Rasa aja. Iya. Ya udah guys, berarti sampai sini dulu episode kita kali ini. Kamu itu harus dicintai dan kamu itu harus diprioritaskan. Gak harus 24 jam, tapi harus ada kabar, harus ada harus ada satu kata dari pasangan kamu. Kalau memang hari ini belum ada komunikasi itu, tolong dibilang sama pacar kamu atau suami atau istri gitu ya. Harus dibilang, harus ada saling, harus komunikasi. Jangan sampai diabaikan, jangan sampai lebih penting HP, nonton video atau film daripada pasangan. Jadi harus kita prioritaskan untuk pasangan kita dari hal-hal kecil. Gitu aja ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Kita bakal bahas yang seru-seru, ketawa juga walaupun sedikit-sedikit galau. Ya udah gitu aja. Dadah, bye-bye. Bye-bye guys. Thank you for watching.